104.3 FM di Radio News and Music. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih dipancarluaskan dari Kava Radio 99,7 FM Kota Bandung. Inilah Kava Radio FM yang mengudara di frekuensi 99,7 FM dan live streaming di Spotify channel Sobat Kava. Balik lagi nih Sobat Kava dengan saya Mulkin Robi Abdul Rahman. Apa kabar semua Sobat Kava? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun sudah malam kayak gini, baru pulang kerja, baru pulang main, tapi kita tetap harus semangat ya, karena hidup ini 24 jam. Jadi mau jam berapapun kita harus tetap semangat, karena kita sedang menjalani hidup. Nah, segmen kali ini, kemarin kan kita sudah berada di segmen ngopi yuk, ngobrol pentingnya iman. Nah, kali ini kita bakal ada di segmen yaitu Kata Kaja. Kalian tanya, kami jawab. Let's go. Dalam edisi ini, Selasa 31 Juni 2022, dengan semuanya dalam 30 menit ke depan kita akan ngobrol nih dengan narasumber kita, tidak lain dan tidak bukan ya, siapa lagi kalau bukan Bang Husna Isabah. Nah, kita udah bersama dengan Bang Husna. Bang Husna gimana nih kabarnya? Sehat walafiat? Kegiatannya apa aja nih hari ini? Alhamdulillah Mas Mulki, kabar sehat. Kegiatan hari ini alhamdulillah cukup padat juga, dan sekarang menyempatkan waktu untuk hadir di segmen Kata Kaja yang luar biasa ini. Nah, ini kenapa Bang Husna ini diundang ya? Karena kalau misalkan saya sendiri takutnya nanti jadi bid'ah dolalah fitnar gitu. Makanya kita undang narasumber kita. Ya lagi-lagi Bang Husna, karena kita bisa bayar Bang Husna aja gitu. Nah, Bang Husna gimana nih? Nulisnya masih jalan? Masih berjalan, Mas Mulki. Nah, sangat ditunggu nih karya-karya Bang Husna selanjutnya nih ya. Nah, kalau misalkan mau beli bukunya Bang Husna langsung CP aja ke Bang Husna. Bisa. Nah, tapi Bang Husna, sebelum kita masuk ke segmen pertanyaan nih, kayaknya biar lebih rileks, kita dengerin dulu lagu kali ya, yang lagi hype banget nih, lagu dari Kangen Band dengan judul Cinta Sampai Mati. 104.3 FM di Radio News and Music. Sang belahan jiwa, namamu terukir dalam pusara di setiap langkah. Ku selalu berdoa, semoga kita bersama. Cahaya engkau tambatan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah engkau denganku. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia.
Tambahkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah engkau denganku. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa, cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia. Dengarkanlah. 104.3 FM New Radio News and Music. Nah itu dia lagu dari Kangen Band dengan Cinta Sampai Mati. Dimanapun kalian buka sosmed apapun kayaknya keluar mulu ya lagu itu ya. Ya langsung aja nih, karena sudah banyak WhatsApp yang menumpuk nih ya, ke nomor WhatsApp kita di 0857 199 822. Sekali lagi 0857 199 822. Nah ini di sini udah banyak banget nih pertanyaan nih dari sobat Kava semua. Pertanyaan yang pertama langsung aja dari Kak Aidil. Kata Kak Aidil, untuk saat ini banyak di sekitar kita anak di bawah umur yang berlagak seperti halayak seorang dewasa. Wah ini dewasa sebelum waktunya. Dan tak sedikit respon dari sekitar yang acuh tak acuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita yang sudah bisa dibilang sebagai agent of change, wah ini mahasiswa nih, untuk dapat membantu mereka yang kurang kepedulian terhadap hal-hal yang mungkin kelihatan sepele, dan cara memberikan edukasi yang baik perihal rasa empati maupun simpati terhadap sesama. Wah ini, waduh saya nggak ikutan deh, pertanyaannya berat banget nih Bang Ustaz nih. Langsung aja deh ke Bang Husnaya nih, gimana Bang Ustaz? Baik, terima kasih Mas Mulki, juga Kak Aidil atas pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Jadi mengenai bagaimana sih menumbuhkan kepedulian ya terhadap hal-hal yang terkesan sepele, juga menumbuhkan rasa empati juga simpati terhadap sesama. Jadi kita bisa mulai dari meniru atau meneladani sosok Nabi Muhammad SAW, yang mana sikap empati dan simpati dalam Islam ini merupakan pantulan dari jiwa pemurah atau dermawan, dan itu ditujukan oleh sosok Nabi Muhammad SAW sebagai sosok paling pemurah yang pernah ada dan yang pernah kita ketahui ya. Jadi kita juga bisa belajar dari bagaimana akhlak atau keseharian perilaku Nabi Muhammad SAW. Juga dalam hadis yang sangat populer kita juga bisa tahu bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya bahwasanya tidak beriman salah satu di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Nah dalam hadis ini juga kita bisa belajar bagaimana kita memiliki kepedulian, memiliki rasa empati, memiliki rasa simpati terhadap sesama. Bahkan dalam hadisnya dianjurkan kita untuk mencintai saudara kita melebihi cintanya kita kepada diri sendiri. Sampai segitunya ya teman-teman. Jadi pada setiap muslim, agar kita menjadi insan yang mampu merasakan derita sesamanya, maka kita perlu menunjukkan rasa empati dan simpati. Juga kita terus meningkatkan rasa solidaritas kita terhadap sesama. Begitu ya Mas Mulki dan Kak Aidil atas pertanyaan yang luar biasa sekali. Seperti
kata Al-Quran ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ya udah, kita lihat aja Rasul gimana gitu. Jadi memang Rasul tuh udah contoh terbaik lah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kadandi. Kata Kadandi, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari masalah. Waduh, pemuda-pemuda banyak masalah nih. Kita punya rumah tangga atau gimana nih? Masalah ada dan akan terus ada selama nafas masih dihirup. Terkhusus masalah kehidupan sosial yang menyangkut lingkungan sekitar, agama, dan negara. Terkadang ada sebagian kecil pemuda yang aware terhadap permasalahan tersebut, namun kebanyakan tak acuh akan hal itu. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian dan kesadaran terhadap pemuda bisa dikatakan sangat besar dan krusial, dan peran pemuda sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah itu. Memang katanya kan hari ini pemuda itu menjadi golden generation ya, tapi sebagai golden generation gimana sih caranya Bang Usna kita agar bisa mempunyai agar bisa tumbuh rasa kepedulian kita gitu? Ya, pertanyaan Kak Dandi ini benar-benar mewakili pemuda-pemuda saat ini sekali ya. Jadi benar-benar relate sekali sama permasalahan pemuda saat ini. Kita mulai dari pepatah Arab ya, atau biasa disebut mafuzah, yakni subhanul yaum rijalul ghad, bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi pertanyaan ini benar-benar harus dan penting untuk dijawab. Karena apa? Karena untuk mempersiapkan pemuda-pemuda sekarang sebagai problem solver ya, untuk menjadi pemimpin di masa depan. Jadi sebagai seorang pemuda kita harus memiliki kesadaran, tentunya ini kesadaran kolektif ya, agar semua pemuda memiliki kepedulian. Namun kesadaran kolektif itu dimulai dari kesadaran individu. Jadi mulai dari diri kita sendiri sebagai pemuda untuk memiliki kesadaran, memiliki kepedulian terhadap permasalahan yang ada, yaitu permasalahan agama, permasalahan negara, permasalahan lingkungan sekitar, atau yang tadi Kak Dan disebutkan dalam pertanyaannya ya. Namun memang ini menjadi tantangan tersendiri nih bagi kita di era globalisasi, di era kemajuan zaman, apalagi di era kecanggihan teknologi yang justru membuat kita semakin individualis, semakin sendiri-sendiri, semakin tidak peduli, semakin acuh. Nah, disinilah perlunya kebijaksanaan, perlunya kesadaran, perlunya untuk dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam menggunakan teknologi. Dan untuk mempersatukan antar sama pemuda memiliki kesadaran yang sama, sebenarnya dasarnya sudah ada di dalam Islam, yakni ukhuwah Islamiyah, di mana persatuan Islam itu dijunjung. Jadi kita selama pemuda dituntut untuk bisa bersatu memecahkan berbagai macam permasalahan yang ada. Juga kalau dalam pilar bangsa Indonesia kita, dalam Pancasila, persatuan Indonesia, dan budaya kita juga ada budaya gotong royong. Nah, itu kita bisa pupuk dan bisa kembangkan bersama-sama untuk menciptakan pemuda-pemuda yang sadar dan bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin masa depan yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya jawabannya Kak Dandi. Saya kembalikan kepada Mas Muki. Wah, benar banget tuh kata Bang Usna. Jadi seharusnya teknologi itu seharusnya malah memperkuatkan kita ya. Tapi ya lagi-lagi banyak orang yang belum aware terhadap sekitarnya. Ya pokoknya semangat terus lah untuk kita para pemuda gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kariski nih, kata Kariski, jika dilihat daripada saat ini banyak pembicaraan di kalangan pemuda mengenai isu kesehatan mental. Wah, ini lagi hype banget nih emang ya tentang isu kesehatan mental. Tapi tidak sedikit orang-orang yang merespon bahwa yang memiliki kesehatan penyakit mental itu berarti dia sangat jauh dari agama dan kurang beribadah. Waduh. Lalu bagaimana pandangan tentang hal tersebut? Wah,
Padahal ini udah dijawab sendiri ya, karena penyakit mental itu berarti dia sangat jauh dari agama dan kurang beribadah. Tapi biar lebih meyakinkan, kita tanya aja deh ke Bang Husna, apakah benar gitu hanya karena dari itu gitu? Gimana Bang Husna tanggapannya tentang mengenai isu kesehatan mental? Oke, aku coba menjawab ya. Jadi ini pertanyaan Kak Rizky ini benar-benar lagi hype banget nih di kalangan pemuda milenial sekarang mengenai isu-isu kesehatan mental. Jadi sebenarnya problem kesehatan mental ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor yang sangat beragam ya. Tidak hanya selalu dikaitkan dengan kurang dekatnya seseorang pada agama atau jauhnya seseorang dari agama. Namun, agama bisa menjadi salah satu solusi bagi permasalahan kesehatan mental. Setidaknya, agama mengajarkan kita arti dan tujuan hidup. Lalu, agama juga menganjurkan kita untuk menjauhi hal-hal buruk yang nantinya akan menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan. Nah, jadi sebelum kita menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan dari dampak-dampak buruk yang telah kita lakukan, yang nantinya berdampak pada kesehatan mental, itu kita sudah dibatasi atau sudah dilarang oleh agama untuk melakukan hal-hal buruk. Lalu agama juga dapat membawa harapan baik bagi seseorang. Artinya agama mengajarkan kita untuk selalu optimis, untuk selalu percaya pada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dan utama mengenai agama dan kesehatan mental ini, agama pada faktanya dapat membawa ketenangan jiwa bagi seseorang. Nah, seperti itu ya kira-kira Mas Mulki. Nah gitu ya Kak Rizky kira-kira, dan juga Sobat Kafa yang lainnya. Jadi ya memang agama adalah solution terbaik gitu. Nah kita sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mau ada iklan lewat dulu nih. Check it out. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Wah, ada makanan nih. Makan ah. Kong, udah cuci tangan belum? Cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok. Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini. Oh, gitu ya. Pantas waktu itu engkau kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, engkau cuci tangan dulu ya. Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong. Wah, iya, ayo makan. Ayo lakukan gerakan cuci tangan. Tangan bersih, penyakit hilang. 104.3 FM di Radio News and Music. Oke, Sobat Kawan sekalian, kita lanjut lagi ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari perempuan nih, dari Kak Ica Nadia. Kata Kak Ica, bagaimana cara menghilangkan perasaan kurang percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, takut gagal dan minder dengan keberhasilan orang lain yang sering terjadi pada pemuda milenial sekarang ini? Wah, emang bener banget ya kata Kak Ica, sekarang tuh milenial kayaknya lagi pada insecure ya bahasa itu sekarang tuh. Nah, Bang Husna gimana sih mengenai tanggapannya tentang pemuda-pemuda yang insecure pada saat ini? Wah, ini menarik sekali nih pertanyaannya, karena bahasa tren sekarang insecure ini karena lagi trendy banget ya, lagi banyak banget digunakan oleh pemuda milenial yang merasa kurang percaya diri, tidak percaya diri, minder dan lain sebagainya. Itu emang lagi jadi permasalahan pemuda milenial sekarang ya. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya keunikan dan punya kelebihan masing-masing. Bahkan dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 4 disebutkan yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi di sini Allah telah menciptakan kita
dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kelebihan, dengan penuh keunikan yang mungkin hanya kita yang memiliki dan tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan, mengembangkan, memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Jadi dari surat At-Tin ayat 4 ini kita jadi tahu bahwasanya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kurang merasa percaya diri atau tidak percaya diri atau merasa minder, takut gagal. Itu tidak ada alasan lagi itu ya, karena kita kan telah dibekali dengan begitu banyak potensi dan kelebihan. Nah, kurang lebih seperti itu ya Kak Ica jawabannya. Saya kembalikan kepada Mas Muti. Wah, bener banget tuh kata Bang Musa tuh. Padahal semua orang udah punya kelebihannya masing-masing ya. Entah kelebihan berat badan atau gimana gitu. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kata Kak Noval nih, ada dari Kak Noval. Apakah lingkungan sangat berpengaruh sebagai pembentukan karakter manusia dalam hidup? Menarik. Ya 50-50 lah ya, karena kan manusia memang perlu perlu lingkungan sekitar, dan itu memang bisa menjadi pembentukan karakter dia gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa mencegahnya juga ya kita tidak akan berpengaruh gitu. Ya nggak sih Bang Ustaz? Coba gimana kalau kata Bang Ustaz? Iya bener banget tuh Mas Mulki. Sebenarnya pertanyaan Kak Noval ini udah dijawab loh sama Mas Mulki. Jadi 50-50 ya, jadi ini benar-benar 50-50 nih, bisa berpengaruh besar, bahkan mungkin juga tergantung pada individu atau diri kita sendiri. Tapi yang pasti sedikit banyaknya memiliki pengaruh ya, karena mau tidak mau manusia ini harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan harus beradaptasi juga, harus bersosialisasi juga dengan lingkungannya. Nah, hal itulah yang menjadikan kita harus bisa bijaksana dan menentukan apakah lingkungannya akan mempengaruhi kita atau kita yang dapat mempengaruhi lingkungan pada hal-hal yang positif dan yang baik gitu. Karena perkembangan zaman ini semakin maju ya, jadi berbagai macam pergaulan, berbagai macam pola-pola lingkungan yang dapat kita temui itu memang macam-macam banget, itu variatif dan beragam. Jadi tinggal bagaimana kita bisa mewarnai kebaikan kepada lingkungan kita. Mungkin seperti itu ya Pak Novel jawabannya. Iya bener banget. Apalagi dulu tuh ada pepatah gini Bang, katanya kalau misalkan pengen wangi ya berteman sama orang yang jualan parfum. Tapi kalau misalkan pengen bau ya berteman sama orang yang jualan minyak tanah katanya. Jadi kan memang ya lingkungan betul mempengaruh. Iya bener banget tuh Mas Mulki, bener banget 100%. Ya, tapi ya tetap kita kan ya namanya manusia, kita apalagi pemuda ya udah tahu lah ya mana yang baik dan mana yang buruk, berarti kita harus bisa membedakannya gitu ya. Kalau misalkan kita bisa membedakannya ya kita gak akan terpengaruh gitu, walaupun dengan pergaulan yang seperti itu gitu kan. Waduh, terima kasih banyak Bang Musna sudah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke nomor WhatsApp kita ya. Nah, jangan lupa untuk minggu depan kita bakal kembali lagi, dan untuk yang ingin bertanya atau kirim-kirim salam, karena belum ada nih yang masuk nih ke WhatsApp kita untuk kirim-kirim salam atau yang sebagainya, mau request lagu atau apapun itu, langsung aja hubungi nomor WhatsApp kita di 0857 199 822. Sekali lagi 0857 199 822. Nah, Bang Ustaz, terima kasih banyak nih udah hadir di Kata Kaja. Kalian tanya, kami jawab. Makasih banyak ya Bang Ustaz ya. Sama-sama Mas Mulki, dengan senang hati. Ya udah gak kerasa nih Bang Ustaz nih, udah 30 menit ternyata kita bincang-bincang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kafa semuanya. Dan pendengar setia Sobat Kafa, memang ya waktu itu terus berjalan, makanya kita ngobrol ngalor ngidul ternyata udah 30 menit habis nih. Udah mau jam 9 lagi aja nih kita nih. Dan kita harus pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kafa. Terima kasih kepada semua pendengar setia Sobat Kafa yang sudah mendengarkan obrolan Kata Kaja. Kalian tanya, kami jawab di 99,7 FM Sobat Kafa Radio. Nah,
Nah, untuk minggu depan kita akan bertemu lagi di waktu yang sama dan hari yang sama, karena kita akan terus ngobrol-ngobrol lagi di Sobat Kava Radio di segmen yang berbeda mungkin. Dan jangan lupa terus pantengin Kava Radio setiap hari Selasa jam 8:30 malam. Dan untuk yang ketinggalan, kalian bisa download aja di Spotify kami di channel Sobat Kava Radio, karena itu downloadable dan jadi kalian bisa dengarkan kapanpun. Baik, saya Mulki Murabiado Rahman dan juga narasumber kita yaitu Bang Husnai Sabah pamit undur diri. Tetap stay tune di Kava Radio 99,7 FM, Friendship Entertainment Station. Ekspresikan diri, ciptakan kreasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. At my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. We were born in the rubble, we were raised in the mud. Yeah, it's hard in the city where I'm from.